Coba tebak apa pemicu argumen nomor satu di rumah tangga? Bukan soal uang, bukan soal mertua, tapi saat dia duduk, itu momen kecil yang memicu ledakan besar, dan semua wanita tampak mengerti alasannya. Sementara pria hanya terdiam, bingung. Kami akan mengupas ilmunya hari ini. Tapi ini bukan cerita biasa tentang dia lelah atau dia malas. Ini lebih dalam. Ini tentang sesuatu yang tak terlihat. Sebuah fenomena psikologis yang menjelaskan segalanya. Dan saat Anda paham, hidup Anda akan berubah total. Kami masuk ke penjelasan pertama, dan itu dimulai di sebuah lorong toko swalayan, dengan dua pasang mata yang melihat dunia secara berbeda. Pria dan wanita memindai rak. Pria melihat targetnya, satu botol saus, dia ambil. Selesai. Wanita melihat seluruh lorong. Dia melihat saus, stok, tanggal kadaluarsa. Juga remahan di lantai, dan anak yang menangis 3 blok rak sebelah. Ini disebut peripheral awareness, bawaan biologis wanita untuk memindai seluruh lingkungan, setiap saat, non-stop. Sekarang bayangkan ini dibawa ke rumah. Pria datang, letakkan tas dan duduk. Dia merasa shiftnya telah berakhir. Bagi wanita, shiftnya tidak pernah berakhir. Matanya masih memindai. Mainan berserakan, cucian menggunung, gelas di wastafel. Dan saat pria itu duduk, dalam pindaiannya, dia muncul sebagai masalah baru yang harus dikelola. Ini bukan tentang tidak membantu, ini tentang tidak melihat. Tapi tunggu, ini baru lapisan pertama. Lapisan berikutnya lebih intens, melibatkan kata kesempatan, dan sesuatu yang disebut request versus report. Subscribe karena bagian ini akan mengubah semua argumenmu. Jadi dia duduk, dan amarah itu mulai mendidih. Tapi di silah rahasia yang kebanyakan pria lewatkan, itu bukan sekadar marah karena kamu beristirahat, itu marah karena cara kamu beristirahat. Dengarkan baik-baik, wanita seringkali melapor, "Waduh, aku capek banget hari ini. Meja kerjaku berantakan sekali." Pria mendengar ini sebagai permintaan untuk menyelesaikan, lalu dia menawarkan solusi. "Ya udah, istirahat aja." Tapi itu bukan intinya, itu laporan tentang kondisi internalnya. Dia hanya butuh didengar. Sekarang balikkan situasi. Pria pulang dan langsung duduk. Bagi wanita itu adalah laporan yang dia dengar. Dan laporan itu berbunyi, "Shiftku sudah selesai, sekarang giliranmu." Kamu lihat kontrasnya? Ketika dia melapor, dia ingin empati. Ketika kamu melapor dengan duduk, itu seperti pernyataan damai. Tapi kita belum sampai ke bagian paling gila. Fenomena ketiga inilah yang memicu peperangan. Ini disebut the Zeigarnik Effect. Otak wanita terprogram untuk mengingat tugas yang terbengkalai. Setiap tugas yang belum selesai menganggur di pikirannya, menciptakan kecemasan latar yang konstan. Jadi saat kamu duduk dengan tenang, bagi otaknya itu seperti kamu dengan santai menyaksikan 50 alarm berbunyi bersamaan. Dan kamu bahkan tidak berusaha mematikan satu pun. Dia tidak marah karena kamu lelah. Dia frustrasi karena kamu bisa tidak mendengar alarm itu. Dan inilah inti sebenarnya. Pertanyaannya bukan bolehkan aku istirahat, tapi bisakah kita mematikan alarm bersama-sama terlebih dahulu? Caranya sederhana tapi kuat, dan ini akan meredakan 80% ketegangan. Sebelum kamu menyentuh sofa, lakukan ini. Tanyakan satu kalimat ajaib, hal apa yang paling membuatmu stres sekarang? Ayo kita selesaikan itu dulu, 5 menit saja. Kamu mengakui alarm itu, kamu bergabung dalam pindaiannya. Lalu, dan hanya lalu, istirahatmu menjadi damai. Bukan pernyataan perang. Kamu bakal coba nggak? Atau punya cara lain? Ceritakan di komentar. Dan subscribe karena pemahaman ini baru permulaan. Pola komunikasi lain yang merusak hubungan akan kita bahas. Tapi ada satu titik kritis yang kita lewatkan. Satu momen di mana semuanya meledak. Bukan saat dia mulai duduk, tapi beberapa menit setelahnya. Pahami ini. Dia duduk, dia diam, ruang keluarga tenang, tapi di kepala sang wanita ada hitung mundur. Dia menunggu. Menunggu dia akhirnya melihat. Lihat mainan itu. Lihat cucian itu. Lihat gelas kotor itu. Hitungan mundur itu 3, 2, 1. Dan ketika pria itu membuka ponselnya atau menyalakan konsol game, itulah pemicu ledakannya. Bukan tindakan beristirahatnya, tapi ketidakpedulian yang dia tunjukkan setelahnya. Ini adalah ujian perhatian yang gagal total. Dan kegagalan itu terasa seperti pengkhianatan kecil, tapi ini semakin dalam. Kita masuk ke ilmu saraf.
ke sesuatu yang disebut default mode network. Otak pria sering bisa beralih ke mode off dengan mudah, seperti saklar lampu, mati, gelap, istirahat. Otak wanita, jaringannya tetap menyala, seperti panel kendali dengan banyak lampu indikator. Beberapa redup tapi tidak pernah benar-benar padam. Jadi saat kamu sudah mati, dia masih melihat semua lampu indikator itu berkedip, dan dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana caranya kamu bisa begitu cepat memutuskan? Rasanya egois. Rasanya seperti meninggalkannya sendirian di dalam kapal. Tapi ini bagian yang akan membalikan segalanya. Amarah itu sebenarnya bukan untukmu. Itu adalah amarah pada situasinya, pada daftar tugas yang tidak ada habisnya, pada perasaan tidak pernah benar-benar bebas. Kamu hanya menjadi simbol dari semua itu. Simbol terakhir yang bisa dia hadapi. Jadi ledakan itu jarum yang meledakkan balon tekanan. Dan sekarang kita sampai pada solusi sebenarnya. Bukan tentang membantu lebih banyak, tapi tentang melihat lebih dulu. Tunggu bagian terakhir. Kita akan merangkumnya dengan satu strategi sederhana. Strategi yang akan mengubah kamu versus aku menjadi kita versus daftar ini. Jadi beginilah cara menghentikan siklus ini. Untuk selamanya. Ini bukan tentang tidak pernah duduk, ini tentang ritual peralihan. Pria pulang kerja, itu adalah peralihan dari mode pekerja ke mode di rumah. Tapi bagi wanita tidak ada peralihan, hanya tambahan. Kamu adalah tugas baru yang masuk. Ritualnya sederhana. 10 menit koneksi, sebelum kenyamanan. Begitu kaki kamu melangkah masuk, jangan cari sofa. Temui dia, tatap matanya. Tanyakan, bagaimana duniamu hari ini? Dengarkan, benar-benar dengarkan. Lalu lakukan pemindaian bersama. Katakan, ayo kita berkeliling 2 menit. Apa yang paling mengganggumu di ruangan ini sekarang? Kita atasi yang utama dulu. Lalu lakukan. Bersama-sama, hanya 2-3 menit. Kamu telah melakukan 2 hal ajaib. Kamu bergabung dalam pindaiannya. Kamu menciptakan peralihan bersama. Setelah ritual itu, kamu bisa duduk dan lihat keajaibannya. Dia tidak akan marah. Karena kamu tidak lagi menjadi masalah dalam pindaiannya, kamu menjadi sekutunya. Istirahatmu sekarang adalah istirahat bersama, bukan pelarian. Intinya begini, wanita tidak marah saat pria beristirahat. Mereka marah saat merasa ditinggalkan sendirian dalam kewalahan mereka. Kamu punya pilihan, tetap menjadi masalah dalam pindaiannya, atau menjadi pasangan yang membantunya mematikan alarm. Pilihannya ada di tanganmu. Coba ritual 10 menit itu selama seminggu. Lalu kembali ke sini dan ceritakan apa yang terjadi di komentar. Subscribe karena ini baru permulaan. Kita akan membongkar lebih banyak code tak terlihat dalam hubungan. Gamenya berubah, sekarang kamu tahu aturannya. Kita telah membahas ritual. Tapi ada lapisan terakhir, yang paling berbahaya. Apa yang terjadi jika ritual itu berhasil? Jika dia mulai tenang saat kamu duduk, hati-hati. Ada jebakan besar di sini. Jebakan yang membuat banyak pria terjatuh. Mereka pikir masalahnya selesai, mereka merasa sudah lulus. Lalu mereka berhenti melakukan ritual, mereka kembali ke kebiasaan lama. Dan inilah ledakan yang sebenarnya. Ledakan kedua, lebih dahsyat dari yang pertama. Mengapa? Karena sekarang dia tidak hanya marah pada ketidakpedulian, dia marah karena dihianati. Ritual itu membangun harapan, harapan bahwa kamu akhirnya mengerti, bahwa kamu menjadi sekutu. Ketika kamu berhenti melakukannya, itu terasa seperti kamu hanya berpura-pura, hanya trik untuk menenangkannya, bukan perubahan sesungguhnya. Ini memicu krisis kepercayaan dan jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Jadi peringatan keras di sini, jangan mulai ritual jika kamu tidak akan konsisten. Lebih baik jujur sejak awal. Tapi ada kabar baik, otak adalah organ yang bisa dibentuk, neuroplastisitas. Jika kamu konsisten dengan ritual itu, jika kamu benar-benar bergabung dalam pindaiannya hari demi hari, sesuatu yang ajaib akan mulai terjadi. Pikiran bawah sadarnya akan mulai mengkategorikanmu ulang. Dari masalah yang harus dikelola, menjadi tempat berlindung dari kekacauan. Dan saat itu terjadi, segalanya berubah. Kamu bukan lagi sumber ketegangan, kamu menjadi oasisnya. Tapi ini bagian paling gilanya. Saat kamu benar-benar menjadi oasis itu, saat dia benar-benar percaya kamu ada di pihaknya, dia akan mendorongmu untuk beristirahat. Ya, kamu tidak salah dengar. Dia akan berkata, "Sudahlah, duduk saja. Aku yang urus ini." Mengapa? Karena sekarang istirahatmu bukanlah pelarian.
Itu adalah tanda bahwa kalian berdua aman. Istirahatmu menjadi bukti bahwa kapal kalian stabil. Dia bisa membiarkanmu beristirahat karena dia tidak merasa sendirian. Ini bukan teori, ini psikologi murni. Keamanan keadilan. Dia tidak meminta pembagian tugas yang adil. Dia meminta perasaan aman, bahwa dia tidak sendirian melawan dunia. Dan saat kamu memberikan itu, segalanya menjadi mungkin. Kita sampai pada kesimpulan yang dalam. Pertanyaannya bukan, mengapa wanita marah saat pria beristirahat, tapi apa yang sebenarnya dia pertahankan. Dan jawabannya adalah rasa amannya. Perasaan bahwa mereka memiliki partner sejati di dalam kekacauan hidup. Jadi pria, ini tantangan terakhir. Apakah kamu akan menjadi tambahan beban dalam pindaiannya? Atau menjadi tempat dia bisa akhirnya berhenti memindai? Pilihannya menentukan segalanya. Bukan hanya tentang satu momen marah, tapi tentang jenis hubungan seperti apa yang akan kamu bangun. Bagian komentar terbuka lebar. Ceritakan, apakah kamu siap menjadi oasis atau masih jadi sumber kebisingan? Dan beritahu kami ritual apa yang berhasil untuk kalian. Jika ini membuka matamu, like dan subscribe, kami akan membongkar ilusi lainnya yang membuatmu terjebak dalam konflik tanpa akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.